Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kembali berjumpa lagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan kali ini kami dari kelompok ketiga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait dengan materi bab 2 penilaian hasil belajar. Kelompok kami sendiri terdiri dari pertama saya sendiri, Tri Sukrisno, yang selanjutnya ada Novita Sugiarto, kemudian ada Ahmad Dailami, Doni Ristiawan, Fabian Aryansyah, Puspa Rianti, dan yang terakhir adalah Nafa Sulfitriah. Sebelum kita masuk kepada pengertian dari penilaian hasil belajar, kita pertama masuk dulu kepada materi pengertian hasil belajar. Hasil belajar sendiri adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka memiliki pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penilaian hasil belajar. Menurut Daud, penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem penilaiannya. Sedangkan menurut Dharma, penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu, dan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Penilaian hasil belajar ada yang disebut sebagai penilaian autentik. Penilaian autentik itu sendiri adalah suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip penilaian, pelaksanaan, bukti autentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Pentingnya penilaian autentik. Penilaian autentik itu sendiri penting ketika melakukan penilaian karena banyak kegiatan yang akan lebih jelas jika dilakukan penilaian langsung. Contoh, kemampuan berdebat, keterampilan komputer, atau praktikum. Penilaian autentik itu sendiri ada 5, sedangkan saya di sini akan menerangkan 2 penilaian autentik. Yang pertama adalah penilaian proyek. Penilaian proyek itu pengertiannya adalah suatu bentuk penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada murid dalam jangka waktu tertentu. Ada 3 hal yang menjadi perhatian guru terkait penilaian proyek. Yang pertama adalah keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari data dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, serta memberi makna atas hasil yang diperoleh dan menulis laporan. Selanjutnya, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik. Yang ketiga, orisinalitas atau keaslian suatu proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Selanjutnya setelah penilaian proyek adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini sendiri memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah yang dilakukan peserta didik harus menunjukkan kompetensi tertentu. Yang kedua, ketepatan dan kelengkapan aspek kinerja yang dinilai. Yang ketiga, kemampuan khusus yang diperlukan peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Yang keempat, fokus utama dari kinerja yang akan dinilai. Dan yang kelima adalah urutan dari kemampuan dan keterampilan peserta didik yang akan dinilai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Lanjut pengertian penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio yaitu suatu penilaian dengan metode pengukuran dengan melibatkan peserta didik untuk menilai kemajuannya dalam bidang studi tersebut. Portofolio seorang peserta didik yaitu ada hasil ulangan harian atau tes formatif, tugas-tugas terstruktur, catatan perilaku harian pada siswa, dan yang terakhir adalah laporan kegiatan siswa di luar sekolah. Kemudian ada penilaian tertulis, merupakan tes di mana soal dan jawaban diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Di sini ada 2 bentuk soal tes tertulis, yaitu ada soal dengan memilih jawaban yang terdiri dari pilihan ganda, 2 pilihan benar atau salah dan ya atau tidak, dan ada menjodohkan.
Kemudian ada soal dengan menyuplai jawaban, terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat, dan soal uraian. Lalu ada dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. Ada materi, misalnya kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Ada konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. Dan ada bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian ada jurnal. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jurnal dapat digunakan untuk mencatat atau merangkum topik-topik pokok yang telah dipelajari, perasaan peserta didik dalam belajar mata pelajaran tertentu, kesulitan-kesulitan atau keberhasilan-keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah atau topik pelajaran, dan catatan atau komentar peserta didik tentang harapan-harapannya dalam proses aturan-aturan yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Penilaian afektif. Penilaian afektif adalah ranah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah penilaian afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam beberapa jenjang, di antaranya. Yang pertama ada receiving atau menerima. Receiving atau attending atau bisa disebut juga menerima atau memperhatikan adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, dan gejala lainnya. Kedua ada responding atau menanggapi, yaitu kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving. Yang ketiga ada valuing atau menilai. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Valuing adalah merupakan tingkat afektif yang lebih tinggi dari receiving atau responding. Penilaian kognitif adalah penilaian yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya mencakup aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah penilaian kognitif itu terdapat beberapa aspek diantaranya. Pertama, pengetahuan atau hafalan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall, atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Kedua, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Yang ketiga ada analisis, adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. Penilaian psikomotorik. Apa sih penilaian psikomotorik itu? Penilaian hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Maksudnya adalah, contoh si A melihat apa yang dilakukan oleh si B, lalu si A menirukan yang B lakukan, tapi dengan caranya sendiri atau dengan khas-khas yang dilakukan A, tapi tetap meniru si B. Nah, itu disebut dengan manipulasi. Lalu, cara penilaian hasil belajar psikomotorik itu ada 3 metode. Yang pertama adalah pengamatan secara langsung dan penilaian tingkah laku selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, dengan memberikan tes praktik kepada peserta didik untuk mengukur cara ia menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam tes praktik. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan pengamatan dalam beberapa waktu setelah pembelajaran praktik. Yang selanjutnya adalah 4 poin penilaian secara teknis yang ada dalam
penilaian psikomotorik. Yang pertama adalah gerakan tubuh, yang kedua koordinasi gerakan, yang ketiga komunikasi nonverbal, dan yang terakhir kemampuan bicara. Selanjutnya adalah ketentuan dalam pengelolaan nilai dalam penilaian psikomotorik. Ketentuannya adalah penilaian itu harus kuantitatif 0 sampai 100 dengan range 0 sampai 100, lalu dengan deskripsi atau range sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri di sebelah samping saya. Yang pertama adalah 86 sampai 100, itu dengan penilaian sangat baik dan deskripsi sangat kompeten. 71 sampai 85 itu baik dan deskripsi kompeten. Yang ketiga ada 56 sampai 70, itu cukup dan cukup kompeten. Dan yang terakhir adalah 55 ke bawah, itu kurang atau kurang kompeten. Lalu berikut cara untuk penilaian keterampilan. Pertama adalah kita harus menentukan bobot penilaian atas 3: praktik, proyek, dan portofolio. Nah, yang menentukan ini adalah satuan pendidikan seperti sekolah atau dinas pendidikan gitu. Terus yang kedua, perhitungan nilai yang kedua adalah perhitungan nilai keterampilan atau psikomotorik. Misalnya, kita buat perbandingan pembobotan sebagai berikut. Nilai praktiknya 2, nilai portofolionya 1, dan nilai proyeknya 1. Nah, misalkan kita ambil contoh nilai olahraga siswa A, nilai praktiknya 80, nilai portofolio atau produknya itu 85, dan nilai proyeknya itu 80. Nilai akhirnya adalah 80 dikali 2 ditambah 85 dikali 1 ditambah 80 dikali 1 dibagi 4. Hasilnya 160 ditambah 85 ditambah 80 dibagi 4 dengan nilai akhir 81,25, lalu dibulatkan menjadi 81, yang artinya dengan deskripsi siswa A kompeten. Selanjutnya kita pindah dari penilaian psikomotorik ke penilaian diri sendiri atau self assessment. Penilaian diri sendiri atau yang sering kita kenal dengan self assessment adalah suatu metode penelitian yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Jadi, siswa diarahkan untuk merefleksikan pengetahuan yang mereka pelajari, dan nanti mereka pula yang mengidentifikasikan kebutuhan yang mereka perlukan untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Seperti siswa diarahkan harus mempelajari ekonomi. Nanti ia disuruh bikin portofolio disuruh bikin makalah tentang ekonomi atau skripsi tentang ekonomi. Itu adalah salah satu bentuk dari penilaian self assessment. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian berbasis portofolio yaitu penilaian dengan metode pengukuran dengan melibatkan peserta didik untuk menilai kemajuannya dalam bidang studi tersebut. Portofolio seorang peserta didik yaitu yang pertama, ada hasil ulangan harian atau tes formatif yang berupa ulangan umum yang biasanya dicatat dalam buku nilai siswa. Yang kedua, tugas-tugas terstruktur yang biasanya dikumpulkan oleh para pendidik dan disimpan dalam sebuah map. Yang ketiga, ada catatan perilaku harian para siswa yang biasanya tersimpan pada buku khusus yang disebut dengan catatan anekdot. Dan yang terakhir adalah laporan kegiatan siswa di luar sekolah. Biasanya dikumpulkan oleh para pendidik dan selanjutnya akan didokumentasikan. Selanjutnya ada tujuan penilaian portofolio. Yang pertama, menghargai perkembangan yang dialami peserta didik. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Yang keempat,
merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali peserta didik dan guru lain. Selanjutnya, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Dan yang terakhir adalah membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik. Selanjutnya ada fungsi penilaian berbasis portofolio. Yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi para pendidik dan orang tua. Maksudnya itu adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, dan inovasi pembelajaran. Yang kedua ada portofolio sebagai alat pembelajaran. Karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan hasil kerja mereka atas pemberian tugas-tugas yang diberikan oleh para pendidik. Yang ketiga ada portofolio sebagai alat penilaian yang autentik. Karena portofolio diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir ada portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Artinya, peserta didik mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai dirinya sendiri dalam waktu ke waktu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Poin keempat, prinsip-prinsip penilaian berbasis portofolio. Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas tahun 2003 mengemukakan pelaksanaan penilaian berbasis portofolio hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip 5 poin. 5 poin ini ada yang pertama itu saling mempercayai. Jadi antara guru dan peserta didik tidak ada saling curiga. Seharusnya lebih saling percaya, saling terbuka, saling membutuhkan, saling bantu agar dapat membangun suasana penilaian yang kondusif. Yang kedua, kerahasiaan bersama. Jadi, guru harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerja peserta didik. Dan dokumen yang ada, baik per orang atau kelompok, tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum diadakannya pameran. Yang ketiga, milik bersama. Artinya, semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama, baik penempatan atau penyimpanannya. Yang keempat, kepuasan. Semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi dasar, dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru, masyarakat, dan peserta didik tersebut. Karena dokumen tersebut adalah bukti karya terbaik peserta didik sebagai hasil pembinaan guru. Yang terakhir, kesesuaian. Artinya, dokumen yang ada harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang diharapkan. Selain itu, terdapat 3 prinsip dasar penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian proses dan hasil. Penerapan prinsip proses dan hasil sekaligus yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian atau catatan anekdot mengenai sikap siswa dalam belajar, antusias, tidak mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Lalu yang kedua, prinsip penilaian berkala dan berkelanjutan. Dimaksud penilaian berkala adalah dalam menilai hasil, misalnya secara berkala setiap selesai satu kompetensi dasar diadakan ulangan atau tes formatif. Sedangkan yang dimaksud berkelanjutan adalah terlihat dari adanya kontinuitas penilaian, baik penilaian hasil maupun proses tidak adanya yang terputus. Lalu yang terakhir, prinsip penilaian yang adil.
Penilaian yang adil hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan masing-masing individual. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah keadilan. Poin kelima, karakteristik penilaian berbasis portofolio. Terdapat beberapa karakteristik esensial penilaian portofolio, yaitu multi-sumber, autentik, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan, dan beragam tujuan. Multisumber maksudnya bahwa pelaksanaan penilaian portofolio harus dilakukan dari berbagai sumber, seperti peserta didik, guru, orang tua, masyarakat, dan evidence lainnya, seperti gambar, lukisan, jurnal, audio, dan video tape, baik tertulis ataupun tindakan. Evidence dimaksud harus autentik dan berhubungan dengan program pembelajaran, kegiatan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai. Kelebihan dan kekurangan penilaian berbasis portofolio. Yang pertama, perubahan paradigma pada proses belajar. Maksudnya, yang awalnya penilaian yang menekankan pada hasil belajar ditekankan menjadi proses belajar. Prosesnya yang ditekankan. Lalu yang kedua, akuntabilitas. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang bertanggung jawab kepada peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Yang ketiga, keterlibatan orang tua, yaitu adanya komunikasi antara orang tua dengan guru dalam memperhatikan perkembangan belajar peserta didik. Yang keempat, penilaian ini memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri sendiri atau self-assessment dan refleksi terhadap karyanya yang dianggap layak untuk dijadikan bahan penilaian hasil belajar. Yang terakhir, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Adapun kekurangan penilaian berbasis portofolio. Kekurangannya antara lain yang pertama itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Lalu, guru berorientasi pada pencapaian hasil akhir saja. Yang ketiga, belum tersedianya kriteria penilaian yang baku. Jadi, belum ada penilaian yang baku dan tidak ada tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Yang terakhir, sulit dilakukan, terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Terima kasih. Selanjutnya, jenis penelitian berbasis portofolio. Yang pertama, portofolio proses, yaitu menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu, serta menunjukkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga semua hasil dari awal sampai akhir selama kurun waktu tertentu dapat ditunjukkan. Kedua, portofolio produk, yaitu portofolio ini menunjukkan pada penguasaan materi dan tugas yang dituntut dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence yang paling baik, tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence dapat diperoleh. Selanjutnya ada tahap-tahap penilaian berbasis portofolio. Yang pertama, menentukan tujuan dan fokus portofolio. Kedua, menentukan isi portofolio. Ketiga, mengembangkan kriteria penilaian. Keempat, menyusun format penilaian. Kelima, mengidentifikasi pengorganisasian portofolio. Keenam, menggunakan portofolio dalam praktik. Ketujuh, menilai pelaksanaan portofolio. Kedelapan, menilai portofolio secara umum. Selanjutnya, yaitu ada bahan-bahan penilaian berbasis portofolio. Yang pertama, penghargaan yang diperoleh peserta didik, baik tertulis maupun lisan. Kedua, hasil pekerjaan peserta didik seperti RKS, clipping, gambar, hasil ulangan,
hasil kerja kelompok, dan hasil ringkasan. Ketiga, catatan atau laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas. Keempat, catatan pribadi peserta didik seperti bukti kehadiran, hasil presentasi dari tugas-tugas yang selesai dikerjakan. Kelima, bahan-bahannya relevan. Keenam, alat-alat audio visual, video, atau diskusi. Selanjutnya ada manfaat portofolio. Yang pertama, menggambarkan kemajuan siswa selama kurun waktu tertentu. Kedua, mengetahui bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Ketiga, membangkitkan kepercayaan diri untuk belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan diajukan di Google Classroom atau WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.